ngereng leki timin, leki timin, ngereng leki lah sekarang ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد، para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Hadratus Syekh Kiai Haji Ali Karrar. Hadir juga di tengah-tengah kita para habaib yang tadi telah menyampaikan tausiahnya sahabat saya ad-da'i ilallah Al-Habib Zain Ba'bud. Hadir juga di sini Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihsan Telanggo Madura. Hadir juga di sini para kiai bersama kita, Kiai Haji Saiful Qahar selaku Ketua DPD FPI Madura, Habib Faisal Fat'ak, Kiai Ali Salim, Ra'azi, semuanya tidak saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa pula kepada Sahibul Bait, kawan seperjuangan kami, sahabat kami, Lora Saifuddin Surur. Kita doakan mudah-mudahan para kiai, para habaib, para alim ulama, begitu pula tidak lupa ad-da'i ilallah bi YouTube. Jadi ada ad-da'i ilallah bi qawli wa fi'li, ad-da'i ilallah bi YouTube. Babe Aldo, Al-Habib Ali Ridha bin Hussein As-Segaf juga datang bersama saya dari Jakarta, Sekretaris Umum Markas Syariah Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid, keponakan dari Imam Besar. Begitu pula Wakil Sekretaris Majelis Syura DPP FPI Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad. Semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan para habaib, para alim ulama, para kiai, guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat Madura. Saya mau dengar semangatnya, angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di Ponpes Darul Iman, tidak lain dan tidak bukan tabligh akbar dalam rangka memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, kenapa kita memperingati maulid Nabi? Mulai dari awal masuk bulan maulid di berbagai tempat, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh antero dunia, umat Islam merayakan maulid Nabi. Saudara, ada banyak alasan kenapa kita merayakan maulid Nabi.
Tapi salah satu di antara alasannya kenapa kita merayakan Maulid Nabi, jawabannya sederhana dan gampang saudara. Karena ittiba'an, waqtidaan, waqtifaan, wa ta'assiyan bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya matura mesti jawab yang kompak, yang cerdas. Kalau ada yang tanya kenapa sampai yang merayakan Maulid Nabi, jawabannya sederhana, karena kami ngikutin Rasulullah. Ngikutin siapa? Orang kompak ngikutin siapa? Rasulullah. Orang kencang ngikutin siapa? Rasulullah. Habib, jangan ngarang-ngarang dong Habib. Mana ada ceritanya Rasulullah mengadakan Maulid Nabi? Nggak ada riwayat yang menjelaskan sahabat jadi panitia Maulid Nabi, nggak ada Habib. Lantas Habib mengapa mengatakan mengadakan Maulid Nabi ngikutin Rasulullah? Saudara, ada banyak hadis. Saya nggak perlu jelaskan panjang lebar tentang hadis sahih bahwasanya Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Sudah banyak yang menjelaskan. Nabi menjawab, su'ila an shaumi yaumil itsnain faqala dzaka yaumun wulidtu fi. Kenapa puasa hari Senin? Karena kata Nabi, hari Senin itu aku dilahirkan, saudara. Artinya Nabi puasa hari Senin dalam rangka syukur kepada Allah atas nikmat Maulid kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan ini yang saya bahas. Yang menarik saudara, Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, beliau meriwayatkan dari Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya saudara, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus menjadi nabi umur 40 tahun, aqqa an-nafsi, Rasulullah motong 2 kambing untuk mengakikahkan dirinya, saudara. Padahal kata Imam Suyuti dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib kakeknya Nabi, ketika Nabi umur 7 hari sudah mengakikahkan Nabi, saudara. Abdul Muttalib kakeknya Nabi, ketika beliau umur 7 hari Rasulullah masih bayi, sudah diakikahkan oleh kakeknya. Ya, di fikih disebutkan, andai bapak ibu sekalian ada yang sudah dewasa, sudah balik, ternyata dapat kabar bahwasanya dulu belum diakikahkan oleh bapak ibunya, sunnah hukumnya dia mengakikahkan buat dirinya, saudara. Meskipun sudah besar, ibadah Allah, sunnah hukumnya, saudara. Tapi kata Imam Suyuti, wal aqiqah la tu'ad marra thaniyah. Yang namanya akikah nggak diulang 2 kali. Kalau sudah diakikah nggak diakikah lagi. Ini Nabi ketika bayi umur 7 hari sudah diakikahkan. Kenapa Nabi setelah diutus jadi Rasul beliau motong lagi 2 kambing, saudara? Yang namanya akikah nggak diulang 2 kali. Kata Imam Suyuti, oh berarti yang kedua ini bukan akikah, saudara. Berarti yang kedua ini bukan akikah. Kenapa Nabi motong kambing? Tidak lain dan tidak bukan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tasyakuran, sebagai bentuk syukur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi Rasulullah motong 2 kambing merayakan Maulid. Hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi, saudara. Keterangannya keterangan Al-Hafidz Imam Suyuti, saudara. Jadi Rasulullah motong 2 kambing merayakan Maulid dalam rangka tasyakuran atas kelahirannya. Berarti Rasulullah mengadakan Maulid, saudara. Makanya kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, kalau ada orang yang tetap ngotot mengatakan, oh yang pertama merayakan Maulid dinasti Bani Fatimah, itu dinasti Syiah, berarti perayaan Maulid tradisi Syiah, yang merayakan Maulid ikutin Syiah. Apa kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, saudara? Orang yang mengatakan seperti itu imma an jahlin au ta'amin 'anil haq, antara 2 sebabnya. Kalau bukan karena bodoh, ta'amin 'anil haq, pura-pura buta terhadap kebenaran. Kalau bahasa orang Betawi, kalau enggak bego, belagak bego, saudara. Faham? Faham? Kalau bahasa Madura apa?
Ah, gendeng, bodoh, cuma butuh. Seperti itulah kira-kira. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi yang pertama merayakan Maulid Rasulullah. Orang kompak, orang Madura jawab yang kompak. Berarti yang pertama rayakan Maulid siapa? Kurang keras. Yang pertama rayakan Maulid siapa? Yang pertama syiarkan Maulid siapa? Yang pertama agungkan Maulid siapa? Kalau begitu kita merayakan Maulid mencontoh siapa? Mencontoh siapa? Kalau mencontoh Rasulullah bagus atau tidak? Baik atau tidak? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Yakin? Betul? Takbir? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini jam berapa ini? Jam 3 kurang 10. Ibu-ibu udah banyak yang lapar. Kira-kira masih lanjut atau jangan? Masih semangat? Kesian, panas. Lanjut. Banyak yang ngantuk. Lanjut. Masih semangat? Betul. Sekali lagi saya mau dengar Madura semangatnya semuanya. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Selama Madura semangatnya masih berapi-api, insya Allah Indonesia aman berkatnya Madura, saudara. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saudara, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Saudara, karena di majelis-majelis Maulid Nabi, sebagaimana tadi dijelaskan panjang lebar oleh Al-Habib Zain Ba'bud, bagaimana tentang sejarah Rasulullah, sikap terhadap munafikin dan lain sebagainya. Saudara, karena di majelis-majelis Maulid Nabi, di sini dijelaskan sejarahnya Rasulullah, saudara. Di sini diceritakan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Di sini diceritakan bagaimana perjuangannya Rasulullah. Di sini diceritakan bagaimana dakwahnya Rasulullah. Di sini diceritakan bagaimana amar ma'ruf nahi munkarnya Rasulullah. Di sini diceritakan bagaimana jihadnya Rasulullah. Saudara, artinya apa? Semakin banyak majelis Maulid Nabi, semakin banyak umat mendengar tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, saudara, faqala ta'ala wa'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Di Al-Qur'an Allah mengatakan, itu di Al-Quran dikisahkan kisah para Rasul. Tadi Habib Zain panjang lebar bicara, saudara, bagaimana diceritakan kisah Nabi Allah Nuh. Ratusan tahun beliau dakwah, pengikutnya hanya segelintir, tapi tetap sabar. Dikisahkan Nabi Allah Ibrahim. Kalau sekarang kita ngelawan rezim masih masuk penjara, saya nggak rasakan masuk penjara, tapi Nabi Allah Ibrahim dimasukkan ke api, saudara. Allah. Luar biasa kisah para anbiya. Nabi Allah Musa alaihissalam melawan kedurjanaan Firaun, tadi diceritakan oleh Babe Aldo. Nabi Allah Isa dan kisah-kisah para nabi lainnya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semua kisah-kisah nabi, semua kisah-kisah rasul yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, ma nuthabbitu bihi fu'adak, adalah kisah yang bisa memantapkan hatimu. Timbul pertanyaan, saudara, Allah mengatakan kepada Nabi kisah-kisah para anbiya di dalam Al-Quran untuk lebih memantapkan hati Nabi. Saya mau tanya, jawab yang kompak, Rasulullah imannya sempurna atau tidak? Rasulullah imannya sempurna atau tidak? Imannya mantap atau tidak? Wallahi nggak ada yang imannya lebih sempurna dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'mina imanan, orang yang paling sempurna imannya adalah Rasulullah. Bahkan iman kita tidak sempurna kalau tidak mengimani Rasulullah.
Nggak ada yang imannya lebih sempurna dari Rasulullah, saudara. Jangankan Rasulullah, mantunya, saudara, babu madinati ilmi, pintu kota ilmunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, khalifah keempatnya Rasulullah, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali saja mengatakan, "Lau kushifal ghita masjadtu yaqinan." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, andai dibuka hijab, terlihat ghaibiyat, terlihat alam gaib, masjadtu yaqinan, keyakinanku, imanku gak akan bertambah. Kenapa? Ibarat gelas, saudara. Gelas kalau diisi air sudah penuh airnya, mau diisi bagaimanapun maka kapasitas gelasnya tetap segitu, saudara, gak akan bertambah. Iman Sayyidina Ali sudah full, ainul yakin, hakul yakin, ilmul yakin. Beliau sudah sampai itu semua, saudara. Kalau Sayyidina Ali saja imannya seperti ini, bagaimana dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karenanya, saudara, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, kenapa Allah mengatakan kepada Nabi, manusia itu bihi fuadak, kisah-kisah para rasul ini untuk memantapkan hatimu. Saudara, sebetulnya bukan untuk Rasulullah, tapi buat kita yang imannya masih lemah, kita yang imannya masih goyah, kita yang imannya masih yazid wa yanqus, turun naik, tambah dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Saudara, kalau Allah saja mengatakan kepada Nabi kisah-kisah para rasul untuk memantapkan hati, bagaimana dengan kita, saudara? Kita jauh lebih butuh, kita jauh lebih butuh kisah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita dapatkan di majelis Maulid Nabi, saudara. Sehingga kenapa kita hadir Maulid Nabi? Manuthabitu bihi fuadak, untuk memantapkan kita punya hati, saudara. Mudah-mudahan hati kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Oleh karena itu, saudara, kita yang imannya lemah begitu datang hadir majelis Maulid Nabi, yang tadinya ibadahnya malas-malasan, saudara, yang tadinya susah diajak berjamaah, yang tadinya susah diajak tahajud, saudara. Tahajudnya cuma kalau utang sudah jatuh tempo baru tahajud, saudara. Kalau nggak kepepet nggak tahajud. Begitu hadir majelis Maulid Nabi, dengar bagaimana Rasulullah sholat hatta tawarramat gadamah, sampai dua kakinya bengkak, Pak Bu. Rasulullah sholat sampai dua kakinya bengkak. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Beliau pemimpin ahli surga, pemimpin para nabi dan rasul. Wallahi, demi Allah, surga tidak akan dibuka sebelum dimasuki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sholatnya masih sampai kaki bengkak, saudara. Padahal sudah pasti masuk surga. Ketika Nabi ditanya, kenapa seperti itu wahai Rasulullah? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura? Tidaklah aku jadi hamba yang bersyukur? Saudara, kita yang imannya lemah, ibadahnya malas-malesan, sedangkan Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, tapi sholatnya seperti itu. Jawab yang kompak, dengar seperti ini, malu atau tidak? Malu atau tidak? Manuthabitu bihi fuadak. Ini fungsinya kita hadir Maulid Nabi, saudara, supaya mantap kita punya hati. Kita yang banyak dosa, dosa kita lebih banyak dari ibadah kita. Kita lebih dekat ke neraka daripada ke surga, tapi malas-malasan istighfar, tidak mau minta ampun. Sekalipun istighfar, istighfarnya hanya istighfar lisan, hanya lisannya istighfar, hatinya tidak ada penyesalan. Begitu hadir Maulid Nabi, saudara, dengar riwayat sahih bahwasanya kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yawmin akthar min 70 marrah. Rasulullah istighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali, saudara.
Wa fi riwayatin akthar min 100 marrah. Dalam satu riwayat disebutkan tidak kurang dari 100 kali. Ini yang istighfar tidak kurang dari 100 kali Rasulullah yang ma'sum, yang enggak punya dosa, yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang sudah tidak ada dosa sama sekali, tapi istighfar 100 kali tidak kurang. Saya mau tanya, kita yang banyak dosa tidak beristighfar, malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu tapi itu bifu ada. Ini fungsinya kita hadir maulid, saudara, supaya mantap kita punya hati, supaya berubah keluar dari majelis maulid, saudara. Belum lagi kalau bicara perjuangan, mohon maaf, berapa banyak yang semangat hadir tablik akbar. Begitu tablik akbar diajak takbir Allahu Akbar, semangatnya luar biasa. Tapi begitu hari hak pencoblosan, kena serangan fajar, dibayar 200.000 langsung belok, saudara. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? 200.000 buat 5 tahun, ye. Mohon maaf, pelacur aja nggak dapat 200.000, sudah. Kok bisa-bisanya prinsip kita dibeli 200.000 buat 5 tahun? Jangankan awamnya, jangankan masyarakatnya. Mohon maaf, ulamanya kadang-kadang, saudara. Habibnya kadang-kadang, saudara. Kiainya kadang-kadang, saudara. Begitu kena amplop tebel warna coklat, belok, saudara. Yang hak jadi batil, yang batil jadi, yang benar jadi salah, yang salah jadi. Ada nggak yang seperti itu? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Begitu hadir majelis maulid Nabi, saudara. Jangan dipikir dulu orang-orang kufar Quraisy nggak berusaha bujuk Nabi, saudara. Dari dulu strategi orang kufar tuh dari dulu. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul pukul. Rangkul, kalau nggak bisa rangkul pukul. Yang dipakai sama musuh Allah zaman sekarang itu udah dipakai oleh salaf-salafnya, saudara. Udah dipakai oleh salaf-salafnya. Dulu kufar Quraisy begitu, rangkul Muhammad. Kalau nggak bisa rangkul, pukul. Datang ke Nabi mereka, menawarkan, hei Muhammad, jangan kau lanjutkan dakwahmu. Kalau kau ingin harta, kami jadikan engkau paling kaya di Mekah, saudara. Yang penting berhenti jadi Nabi, jangan lanjut dakwah. Kau ingin wanita, kami berikan engkau wanita yang paling cantik. Kau ingin tahta, kami jadikan engkau raja. Yang penting berhenti jadi Bayangkan kalau itu ditawarkan di Pamekasan, saudara. Habib Kiai, Habib jangan lanjut lagi jadi Kiai. Kiai jangan lanjut lagi jadi Kiai. Kiai saya jadikan orang yang paling kaya di Pamekasan. Ini 100 miliar buat Kiai. Yang penting berhenti jadi Kiai. Kira-kira yang tergoda ada atau tidak? Ada atau tidak? Jangankan Kiai, Habibnya langsung berdaftar jadi awal, saudara. 100 miliar. Tapi Rasulullah dirangkul, dirujuk. Apakah beliau tumbang, saudara? Tidak. Dengan tegas beliau katakan, wallahi la wad'u syamsa bi yamini wal qamara bi yasari ala an atruka hadzal amr, wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah aw ahlik duna. Jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita, andai matahari mereka taruh di telapak tangan kananku, bulan ditaruh di telapak kanan kiriku, supaya aku diam, supaya aku bungkam, supaya aku tinggalkan dakwah ini, demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai diberikan kemenangan oleh Allah atau mati bersimbah darah, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Saya mau tanya, Rasulullah prinsipnya tegar atau tidak? Kokoh atau tidak? Kita yang prinsipnya masih suka lemah, masih suka bisa ditawar-tawar, dengar seperti ini malu atau tidak? Malu atau tidak? Madu tapi tepi fuadat. Ini tujuannya kita hadir maulid, saudara. Bukan sekedar keluar masuk majelis maulid nggak ada perubahan.
nggak ada pemantapan dalam perjuangan, nggak ada pemantapan dalam keimanan. Oh, belum lagi kalau bicara pengorbanan dalam perjuangan. Masya Allah, mohon maaf, kadang-kadang berapa banyak di zaman sekarang saudara yang begitu dapat ancaman dikit langsung kendor, begitu dapat tantangan dikit langsung tiarap saudara, seolah-olah tantangannya paling luar biasa, seolah-olah ancamannya paling luar biasa saudara. Berapa banyak yang seperti itu. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah, wallahi demi Allah, yang kita alami tidak ada apa-apanya saudara. Saya bicara seperti ini Pak Bu, bukan sekedar asal ngomong. Saya ngalamin di dalam perjuangan dakwah ini sampai masuk pondok pesantren Mabes Polri.